gue berharap kalian semua baik-baik aja. Dan sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau tepuk tangan sama-sama. Yeay! Kita mau sama-sama katakan, dalammu kutemukan. Dalammu kutemukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kita mau katakan dari awal sama-sama ya teman-teman. Kau ada mendampingi setiap langkahku, dan kau berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Ya, kita mau berikan kepada Tuhan Allah kita. Haleluya, to God be the glory. Teman-teman, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Engkau telah berikan kepada kami. Sekarang kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, persembahan bisa diberikan melalui scan QR Code yang tertera di layar. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita deklarasikan persembahan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima sekolah, studi, dan masa depan yang cerah. Keterampilan, kecerdasan, dan hikmat dilipat gandakan. Semua pelajaran dibuat berhasil. Nilai-nilai dan prestasi sekolah saya Tuhan tingkatkan. Semua biaya-biaya dapat dilunasi. Saya menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Semua kebodohan, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, dan studiku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Hai Next Gen, ini info yang kamu perlu ketahui minggu ini. Pastikan kamu selalu ikut ibadah Next Gen tiap minggunya ya guys. Kamu bisa cek di youtube.com/gbwtc di playlist Next Gen Teens. Setiap Sabtunya, 180 akan mengadakan Tower of Prayer pada jam 14.30 via Zoom. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa cek Instagram kita ya. Kalau kamu butuh teman main, teman ngobrol, atau teman saling berbagi, kamu bisa ikut 180 Carousel ya guys. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram kita @180wtc.
Guys, kamu sudah membaca Alkitab belum hari ini? Kalau belum, kamu bisa baca Alkitab di aplikasi Suka Membaca Alkitab dan sudah bisa di-download melalui Play Store dan App Store. Oh ya guys, jangan lupa untuk follow sosial media 180, ada di TikTok, Instagram, dan juga di YouTube, supaya kalian nggak ketinggalan update atau informasi selanjutnya dari kita. Sekian info untuk minggu ini, jangan lupa untuk ikuti protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya guys. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. Amen. 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 To the highest King. Amen. Amen. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, he is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, he is for you.
because of your grace. Jesus, thank you. Kami bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kami bersyukur kalau hari ini kami bisa sama-sama kembali beribadah Tuhan. Mau mendengarkan pesan-Mu Bapa, biar Engkau yang terus berbicara kepada setiap kami. Roh Kudus-Mu bekerja pada setiap hati kami, supaya apapun Tuhan yang disampaikan itu semua bisa bertumbuh, subur dalam hati kami, dan buahnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Terima kasih Bapa, urapi mulut bibir aku Tuhan, sehingga apapun yang keluar dari mulut bibirku itu bisa menjadi berkat buat teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Halo semuanya, Next Gen. Senang banget hari ini bisa ketemu sama kalian lagi secara online di Next Gen Service. Dan pastinya kita masih di dalam sebuah series yang sangat luar biasa dan sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu The Big Question. Oke, nah teman-teman, mungkin kalau aku pribadi nih ya, aku sendiri jujur sangat bersyukur gitu melihat kondisi sekarang yang sudah semakin baik ya kan, semuanya sudah mulai pulih dan bisa ngelihat orang-orang udah kembali bekerja lagi dan sebagainya. Jadi aku cuma mau bilang buat teman-teman, kondisi semua sudah semakin pulih, kita harus bersyukur dan kita harus kembali bangkit. Kita harus kembali bersemangat teman-teman ya. Jangan lagi ada alasan-alasan, aduh pandemi udah kelamaan, gue jadi mager, aduh jadi males, dan kita jadi stay di dalam comfort zone kita. Jangan sampai hal itu terjadi, tapi karena pandemi sudah pulih gitu ya, maksudnya keadaan sudah mulai pulih, kita pun harus bersyukur dan kita harus bangkit kembali, kita harus kembali bersemangat, kembali antusias, tidak lagi membuat alasan-alasan untuk stay, untuk mager gitu ya. Tapi kita kembali semangat untuk beribadah, untuk mencari wajah Tuhan. Kita kembali bersemangat untuk bertumbuh dalam segala aspek kehidupan kita, oke? Jadi aku harap teman-teman juga bisa antusias dalam mengikuti firman Tuhan hari ini, mengikuti ibadah hari ini ya kan? Karena walaupun masih online, tapi pastinya hari ini ada pesan yang luar biasa yang mau disampaikan buat teman-teman semua. Nah, seperti yang tadi aku udah bilang di awal teman-teman, kita akan masuk ke series The Big Question ya kan, yang udah kita bahas 2 minggu kemarin. Minggu pertama kita udah disampaikan oleh Gary ya kan, dengan sangat luar biasa tentang part yang pertama, bagaimana pertanyaan itu adalah what does it mean to follow Jesus ya kan. Seringkali pertanyaan ini muncul di dalam hidup kita gitu kan, apalagi untuk kita yang mungkin sudah mengikut Tuhan tuh dari kecil. Kadang apa sih sebenarnya esensinya mengikuti Tuhan? What does it mean to be a Christian? Ya kan, kadang kita suka menanyakan hal-hal seperti itu. Nah, tapi Gary udah menjelaskan dengan sangat luar biasa bagaimana ketika kita mau take a step forward, kita mau komit untuk mengikut Tuhan, maka kita akan semakin mengerti gitu. Siapa sih Tuhan yang sebenarnya? Dan ketika kita semakin mengerti lebih dalam tentang Tuhan, itu juga akan merubah banyak hal. It changes everything ya kan, termasuk perspektif kita, termasuk kehidupan kita, cara kita hidup. Kalau kita mengikut Tuhan gitu, kalau kita mengenal Tuhan, rasanya hidup kita ini lebih penuh dengan pengharapan, lebih penuh dengan purpose gitu loh. Nah kemudian di part yang kedua minggu lalu juga udah dibahas dengan sangat luar biasa tentang
You are enough, ya kan? Seringkali pertanyaan ini juga muncul nih buat kita anak-anak muda. Ya kan, kita suka berpikir, am I enough? Kayaknya gue gak pernah nih memenuhi ekspektasi orang lain. Kayaknya gue selalu gagal di mata dunia. Kayaknya kalau dilihat dari social life gue nih kayaknya gak enough gitu buat teman-teman gue. Tapi kemarin udah disampaikan dengan sangat jelas bahwa you are enough because God said that you are enough. Kita tuh enough, kita tuh cukup. Itu karena Tuhan memang bilang kalau kita tuh udah enough gitu loh di dalam Tuhan. Identitas kita tuh udah penuh, udah whole di dalam Tuhan gitu. Jadi kita gak perlu membuktikan apapun gitu. We don't have to prove anything gitu. Karena kita memang udah enough diciptakan sama Tuhan. Ya kan, jadi kenapa aku bilang series ini tuh sangat relevan dan sangat luar biasa, karena series ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seringkali muncul di dalam kehidupan kita, khususnya anak-anak muda nih, ya kan. Karena katanya anak-anak muda itu rasa ingin tahunya tinggi, ya kan, berpikir kritis. Nah, jadi sering ada pertanyaan-pertanyaan ini nih. Nah, makanya kita mau jawab gitu, karena ketika kita tahu gitu kan apa esensi mengenal Tuhan, apakah kita enough atau enggak, bagaimana seharusnya kita hidup. Nah, dari situlah kita bisa benar-benar berdampak buat sekitar kita. Nah, di part yang hari ini kita juga akan menjawab pertanyaan yang sangat-sangat penting dan pastinya sering kalian alamin, teman-teman. Kalian mungkin sering tanyain juga gitu. Nah, tapi sebelumnya aku mungkin mau membukanya dengan sedikit survei gitu ya sama teman-teman di sini. Pernah gak sih teman-teman itu ngerasa bertanya-tanya gitu, apa gue cocok gak sih di tempat ini? Gue fit in situasi ini gak ya? Mungkin kayak kita pernah dong ya bertanya-tanya gitu. Aku yakin teman-teman pasti pernah mengalami sih. Coba kita inget-inget gitu kan ya. Momen-momen di dalam kehidupan kita yang kita tuh sampai mikir, do I fit here? Apakah kita belong here? Karena kita ngerasa kayaknya, kayak gue kok kayaknya nggak di sini ya tempatnya, kayaknya kok gue awkward sendiri, kayaknya kok gue nggak kenal siapa-siapa gitu kan. Nah, biasanya hal-hal ini terjadi ketika ada di tempat-tempat baru, ya kan. Kalau aku pribadi, aku juga pernah mengalami ketika aku masuk di SMA yang baru, ataupun ketika aku masuk ke kantor yang baru. Wah, apalagi pas di SMA ya, waduh, ketika datang hari pertama itu udah kayak pusing banget. Aduh, nanti mesti kenalan sama siapa aja ya, nanti berteman sama siapa ya, nanti gimana ya, nanti makannya di mana ya, kayak gitu-gitu. Jadi sampai ketika kita datang ke kantor baru atau sekolah baru, ya kan, kita akan, aduh, kok gue gak kenal siapa-siapa ya, aduh, kayak ini do I belong here gitu kan, kayaknya awkward sendiri, kayaknya orang-orang liatin gue deh, yang lain udah pada punya teman, ya kan, yang lain udah pada ngobrol sana sini, tapi kita sendiri kayak, aduh gimana nih, mati gaya gitu kan ya. Terus kita bahkan kayak bingung, aduh ini masuknya dari mana ya, aduh ini toiletnya di mana ya gitu. Jadi kita nggak nyaman gitu loh, kita nggak ngerasa belong there. Ya iyalah, jelas hari pertama kita di situ gitu kan. Atau mungkin teman-teman pernah ngalamin hal seperti aku alamin gitu ya, ketika kalian ada di tempat yang mungkin gak sesuai dengan interest kalian gitu ya, sehingga kalian ya kembali bertanya, do I belong here gitu kan. Aku pernah ngalamin ini teman-teman ketika aku ikut teman aku jalan pagi di sebuah tempat yang di sana tuh orang-orang sering olahraga sambil bawa binatang peliharaannya. Nah, for your information, aku adalah tipe orang yang tidak suka hewan ya. Aku tuh tipe orang yang gelian kalau sama binatang gitu kan. Makanya aku gak pernah deh mengharapkan punya binatang peliharaan gitu. Tapi tenang aja ya teman-teman, aku tahu gitu kalau mereka lucu, aku menerima fakta bahwa dogi-dogi itu lucu gitu ya, tapi aku bukan tipe pencinta hewan gitu. Jadi jangan sampai abisnya aku didemo ya kan sama para dog lovers atau cat lovers kayak, kok lo bisa-bisanya sih ngomong kalau binatang peliharaan tuh nggak lucu gitu kan. Enggak, aku mengakui kalau mereka lucu, tapi aku geli gitu loh, aku sama sekali nggak pengen deket-deket sama binatang gitu. Nah, jadi waktu itu aku jalan pagi sama teman aku di satu tempat yang dimana orang banyak banget bawa binatang peliharaannya di situ. Nah, ya jelas saya teman-teman, aku sangat merasa tidak belong di situ ya kan, karena aku sangat risih sendiri gitu loh. Orang-orang lain kumpul ya kan, dogi-doginya kenalan, dan aku kayak
aku risih sendiri, aku bener-bener was-was ya kan, jangan sampai ada tiba-tiba di belakang aku ada dogi orang yang tiba-tiba ngagetin aku gitu kan. Jadi aku bener-bener, mereka semua bergelombol dan aku jauh sendiri, aku berdiri jauh-jauh melihat keadaan gitu kan. Dan aku cuma bisa ngeliat ya itu anjingnya pada saling nyapa ya kan, pada saling main-main. Terus pemiliknya juga saling ngobrol, lu kasih vitamin apa nih, gini. Menceritakan semua pengalaman bersama doginya gitu kan. Yang aku nggak relate. Dan aku kayak, do I belong here? Karena kayak apaan sih, gue ngerasa aneh sendiri, gue ngerasa awkward sendiri. Gue ngerasa nggak cocok ada di tempat ini. Gue ngerasa nggak bisa ngobrol sama mereka. Karena anyway kalau gue deket-deket nanti banyak dogi-doginya gitu kan. Itu pengalaman aku ngerasa nggak belong gitu kan. Mungkin teman-teman juga pernah ngalamin ya gitu. Tapi memang pertanyaan ini, do I fit in itu atau do I belong here, itu memang pertanyaan yang sering kali kita tanyakan. Kenapa? Karena memang kita sebagai manusia memiliki kecenderungan untuk pengen merasa belong gitu loh. Pengen memiliki tempat yang kita merasa gue diterima di sini, gue belong di sini, gue cocok di sini, gue ngeklop di sini gitu. Ya kan, kita sebagai manusia tuh pasti punya kecenderungan itu gitu. Jadi sebenarnya apa sih belong itu ya kan? Emang dari tadi ngomongin fit in, ngomongin belong, ngomongin merasa diterima, itu emang tempat yang seperti apa atau circle yang seperti apa gitu. Belong itu artinya kalian merasa aman untuk menjadi diri kalian sendiri. Safe to be yourself. To be yourself di sini bukan kamu yang sesuai dengan ekspektasi orang-orang, bukan. Bukan kamu yang sempurna, bukan kamu yang perfect ya kan, bukan. Tapi kamu aman menjadi diri kamu yang kamu gitu. Menjadi diri kamu yang apa adanya, yang bukan berdasarkan pendapat-pendapat orang lain. Nah, tempat yang kita akan merasa belong itu adalah tempat-tempat yang dimana kita merasa di welcome, ya kan, merasa diterima dan tidak ada yang perlu disembunyikan, ya kan. Tempat yang dimana kita nggak perlu sembunyiin apa-apa, kita jadi apa adanya, mereka tahu masa lalu kita, mereka tahu kita orangnya seperti apa, dan mereka tetap menerima kita. Itu tempat yang pastinya kita akan merasa belong. Yang kedua adalah tempat dimana mungkin kita share the same interest sama kayak tadi ya kan, para doggy lovers ya kan. Mereka akan merasa belong tuh di situ. Kalau lagi main sama dogi-dogi yang lain di taman itu mereka akan merasa belong. Karena mereka memiliki interest yang sama ya kan. Atau sekalipun nggak memiliki interest yang sama, memiliki rasa respect yang tinggi gitu sehingga bisa menghargai interest satu sama lain. Nah, aku juga ngalamin ini gitu sama sahabat-sahabat aku. Aku punya circle kecil ya kan, isinya cuma bertiga sama aku. Kita cewek-cewek bertiga, kita sahabatan deket. Nah, di antara tiga ini kita semua interestnya beda-beda. Dan hobinya beda-beda gitu kan ya. Tapi kita memang saling respect satu sama lain sehingga kalau kita ketemu, walaupun interest kita beda, tapi kita akan bertukar cerita dari interest masing-masing gitu. Jadi semuanya mendengarkan, semuanya ikut involve gitu. Nah, itu merasa belong karena itu. Atau mungkin kita merasa belong di tempat di mana kita dibutuhkan. Kita merasa kita bisa contribute sesuatu, kita dibutuhkan di sana, itu kita merasa belong. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan soal belong ini sering berubah seiring waktu gitu. Karena apa? Contohnya kayak tadi, aku merasa belong sama sahabat-sahabat aku. Tapi ketika suatu saat nanti aku mengalami konflik, misalkan aku jadi berantem sama sahabat aku ini, aku bisa saja mempertanyakan, do I still belong here? Apakah aku masih cocok? Apakah aku masih fit untuk berteman sama dia? Karena kita berantem, ya kan? Atau kalian mungkin mengalami konflik di kantor, di mana? Kalian akan bisa bertanya gitu, do I still belong here? Gitu. Karena ya ada perubahan di situ, ada konflik di situ, ya kan? Nah, hari ini kita mau lihat nih, isu belonging yang terjadi di zamannya Tuhan Yesus. Jadi pada zamannya Tuhan Yesus mayoritas murid-muridnya itu adalah orang-orang Yahudi ya kan. Orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang memang besar dengan tradisi keagamaan ya kan. Mereka tuh udah hafal deh sama kitab suci. Mereka sering
hidup besar tuh di tempat ibadah gitu. Dan mereka sangat menanti-nantikan Mesias gitu kan. Mereka memiliki pemahaman agama, budaya, sosial tuh yang kuat gitu. Ada aturan ini, itu, dan sebagainya. Tapi ketika murid-murid Tuhan Yesus sudah semakin tersebar nih ya ke penjuru-penjuru dunia gitu kan ya. Ketika Tuhan Yesus mengutus mereka ke tempat-tempat lain, itu murid-murid Tuhan Yesus mulai memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Ya kan? Atau yang disebut di Alkitab itu Gentiles. Nah, jadi di sini ada kontroversi nih teman-teman. Orang-orang Yahudi ini mulai bingung. Harusnya Injil itu hanya diberitakan untuk orang-orang Yahudi. Harusnya Injil itu hanya milik orang-orang Yahudi. Tapi kenapa sekarang bisa diberitakan kepada orang-orang non-Yahudi dan mereka bisa percaya kepada Injil itu gitu kan? Ini nggak masuk akal dan ini bukan seharusnya gitu. Ya karena kita mau lihat dari kisah salah satu rasul yang sangat banyak pelayanannya itu melayani orang-orang non-Yahudi, yaitu adalah Rasul Paulus, ya kan. Rasul Paulus ini adalah seorang Yahudi dan dia benar-benar terkemuka gitu ya. Tapi sampai akhirnya dia dijamah Tuhan, akhirnya dia justru diutus Tuhan untuk memberitakan Injil ke mayoritas tuh orang-orang non-Yahudi gitu. Kita baca bareng-bareng kisahnya di Kisah Rasul 16 ayat 13 sampai 14. Kisah Rasul 16 ayat 13-14. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembayang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Nah, jadi ini ceritanya Paulus lagi main ke suatu tempat gitu dan dia ketemu sama cewek namanya Lydia. Nah, wanita ini adalah orang non-Yahudi. Yang sebenarnya kalau orang-orang Yahudi itu nggak mau bergaul sama orang-orang non-Yahudi. Jadi Lydia ini adalah seorang non-Yahudi dan dia seorang wanita. Jadi pada zaman itu juga wanita itu dipandang sebelah mata ya teman-teman. Jadi sebenarnya faktor minoritasnya si Lydia ini udah sangat tinggi nih. Pertama dia non-Yahudi, kedua dia adalah seorang wanita. Nah tapi di kisah ini yang menarik adalah dia berjumpa dengan Paulus, dia mendengarkan pengajaran Paulus dan Tuhan membuka hatinya sehingga dia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Sehingga dia menyimak Injil yang dibawa Paulus itu, ya kan? Jadi dari sini kita bisa lihat nih bagaimana Lydia bisa merasa tidak belong di situasi ini, ya kan? Karena dia sedang berinteraksi dengan orang Yahudi, dia mendengarkan pengajaran orang Yahudi gitu anggapannya. Nah, kemudian yang menarik di ayat ke-15. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Nah, di sini semakin diperjelas nih, bahwa si Lydia tahu teman-teman, dia pun merasa ragu, kayak gue belong gak ya sama orang-orang Yahudi ini, karena gue fit gak ya sama orang-orang Yahudi ini, belum tentu mereka mau menerima gue. Meskipun gue mau percaya nih sama ajaran mereka, belum tentu mereka mau menerima gue karena gue orang non-Yahudi dan gue seorang wanita. Makanya si Lydia ngomong kayak gini, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, atau di dalam bahasa Inggrisnya, Alkitab bahasa Inggrisnya dikatakan, if you agree that I am true believer in the Lord, ya, menumpanglah ke rumahku gitu. Jadi di sini Lydia sedang memberanikan diri gitu. Mungkin gue memang gak belong kalau menurut standar sosial gitu kan. Mungkin gue memang bukan orang Yahudi, mungkin gue hanya seorang wanita. Tapi gue mau percaya nih sama Injil ini. Gue memiliki iman kepada Tuhan. Mau gak lu jadi my friend gitu loh, menumpang di rumahku. Ya kan ketika Paulus memutuskan untuk menumpang di rumahnya, itu keputusan yang besar loh teman-teman. Karena orang-orang akan melihat,
oh Paulus pergi ke rumah orang non-Yahudi. Ketika Paulus berani menumpang di rumahnya, itu artinya Paulus akan dianggap, oh dia berkawan nih sama orang non-Yahudi gitu. Nah jadi Lydia udah merasa agak was-was gitu kan. Kayaknya not fit atau not belong nih bisa-bisa. Belum tentu God's people, orang anak-anak Tuhan ini bisa menerima gue juga gitu. Tapi kita lihat reaksi Paulus seperti apa. Akhirnya kan Paulus masuk ke rumahnya, menumpang di rumahnya gitu kan. Tapi yang lebih jelas itu akan tertulis di ayat 40 teman-teman. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-40. Jadi ceritanya Paulus hampir dipenjara ya kan, hampir dipenjara karena sama orang-orang Farisi gitu kan, karena ini dia menyebarkan ajaran-ajaran nih gitu kan. Nah terus di ayat yang ke-40, lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Nah, ini yang menarik. Jadi setelah Paulus melanjutkan perjalanannya, terus dia sempat hampir di penjara dan segala macam, setelah going through that season, through that journey, akhirnya setelah meninggalkan penjara itu, mereka pergi ke rumah Lydia. Oh, ternyata Paulus sudah akrab gitu loh dengan Lydia. Paulus memang berkawan dengan Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Bukan hanya berteman, bukan hanya numpang di rumahnya, tapi mereka sudah seperti saudara. Mereka sudah seperti keluarga. Mereka sudah dekat satu sama lain, sudah seperti teman sepelayanan, benar-benar teman ngobrol. Mereka seperti satu circle gitu, seperti small group gitu. Jadi yang kita bisa lihat di sini, even pertamanya si Lydia juga masih was-was gitu kan. Wanita ini masih was-was, apakah aku bisa belong di sini? Apakah aku bisa fit di sini? Karena even anak-anak Tuhan ini, even rasul-rasulnya Tuhan ini, God's people ini belum tentu bisa menerima aku dengan ya status-status sosial ini. Tapi ternyata Paulus menerima dia, bahkan Paulus membangun hubungan sama dia ya kan, seperti saudara gitu loh, seperti teman sepelayanannya gitu. Dan di situ rumah Lydia di situ dan teman-temannya Lydia itu semua bisa jadi berkat jadinya gitu. Kayak seperti ada persekutuan gitu loh akhirnya di kota itu. Jadi walaupun secara sosial mungkin orang-orang anggap orang Yahudi sama non-Yahudi nih berkawan, melayani bersama. Enggak banget, ini enggak sesuai dengan standar sosial. Seharusnya tidak belong, tidak fit gitu kan ya. Tapi Paulus mau merangkul orang-orang non-Yahudi itu supaya mereka juga percaya kepada Tuhan dan supaya mereka juga feel belong, supaya mereka ngerasa klop, supaya mereka merasa bisa diterima. Karena apa? Karena Tuhan mau orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi semuanya memiliki iman yang satu kepada Tuhan. Paulus tahu itu gitu loh, itu misinya Tuhan supaya semakin banyak orang bisa diselamatkan. Jadi Paulus merangkul para non-Yahudi supaya mereka bisa feel belong. Mereka bisa merasa diterima, mereka bisa merasa ini menjadi tempat mereka, tempat aman mereka untuk bertumbuh, untuk mengenal Tuhan semakin dalam, untuk menjadi diri mereka apa adanya. Ya. Dan di ayat yang terkenal juga ya dari Paulus di Galatia 3 ayat 26 sampai 28. Galatia 3 ayat 26 sampai 28. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah, karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis oleh Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ayatnya bagus banget teman-teman, aku bacain sekali lagi ya. Galatia 3 ayat 26 sampai 28. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi sini Paulus bilang teman-teman, gak ada lagi jarak di antara kita gitu. Gak ada lagi
kita ngerasa not belong di suatu komunitas gereja. Gak ada lagi kita ngerasa not fit in our small group. Karena ketika kita punya satu iman kepada Tuhan, ketika kita sama-sama mau bertumbuh mengenal Tuhan Yesus, this is our home gitu loh. This community is our home gitu. Di tempat inilah kamu bisa bertumbuh, kamu bisa jadi diri kamu apa adanya, dan kita bisa sama-sama support, kita bisa sama-sama saling mendoakan. Ya, jadi buat teman-teman dari firman hari ini gitu ya, kita bisa belajar dari bagaimana Paulus membuat Lydia feel belong, ya kan. Sebagai orang non-Yahudi, tapi dia bisa feel belong di tengah-tengah anak-anak Tuhan yang lain, yaitu orang-orang Yahudi. Kita bisa belajar, khususnya untuk teman-teman yang mungkin pernah merasa not belong gitu. Mungkin kalian pernah merasa tidak diterima di suatu komunitas, khususnya di gereja. Mungkin kalian merasa, kayaknya aku gak bisa fit deh sama orang-orang gereja, karena aku masih banyak ngelakuin dosa. Kayaknya aku gak bisa fit deh sama orang-orang gereja, karena aku takut dijudge. Kayaknya aku gak bisa fit deh di komunitas gereja, karena kayaknya mereka terlalu anak baik-baik, dan aku ngerasa aku belum sebaik itu. Aku ngerasa aku gak bisa relate sama mereka. Aku ngerasa aku cuman hanya akan membawa pengaruh buruk di sana. Atau mungkin kalian ngerasa, ya I just feel not belong sama Tuhan. Aku gak bisa ngerasain relate sama Tuhan, deket sama Tuhan, karena it's complicated gitu. Masih banyak masa lalu aku, masih banyak dosa-dosa aku dan segala macamnya. Aku cuma mau bilang kalau teman-teman, you belong here. You belong here. Kamu diterima di sini. Kamu belong di sini. Kamu bisa jadi dirimu sendiri di komunitas ini, di gereja ini. Kamu boleh ceritain semuanya tentang masa lalu kamu, tentang struggle kamu, tentang keterikatan dosa kamu, everything. Because you belong here. Ini rumah kamu. Kamu boleh ceritain semua itu dan kita gak akan judge. Kenapa? Karena orang-orang yang seharusnya ada di dalam sebuah komunitas gereja itu memang bukan orang-orang yang sempurna kok teman-teman. Bukan malaikat-malaikat, bukan. Tapi adalah orang-orang yang tahu masih banyak kekurangan di dalam dirinya, masih mau terus belajar, masih mau terus diperbaiki, masih mau terus untuk berubah. Jadi komunitas gereja, ya kan, komunitas Next Generation ini bukan sebuah komunitas untuk anak-anak muda yang baik, yang sudah tahu panggilan hidupnya, yang sudah tahu gimana cara jadi orang baik. Enggak. Di sini kami juga terima gitu loh teman-teman yang mungkin masih ngerasa gak jelas sama hidupnya. Kalian masih mungkin memiliki keterikatan, kalian gak ngerasa belong di mana-mana. We hope kalian bisa tahu kalau you belong here. We accept you as who you are. Dan kita mau gitu untuk jadi teman kalian, untuk jadi supporter kalian. Kita berharap kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling support satu sama lain, terlepas dari apapun masa lalu kamu, terlepas dari apapun yang sedang kamu alami sekarang. You belong here. And yang pertama itu gitu ya. You belong here apa adanya, kamu bisa jadi diri kamu apa adanya, kamu bisa belajar sebebas-bebasnya, kamu bisa membuat kesalahan sebanyak-banyaknya dan kamu bisa belajar. Yang kedua, kita juga bisa belajar dari Paulus. Bagaimana kita nih sebagai orang-orang yang mungkin teman-teman di sini udah belong, kalian udah ngerasa belong di komunitas ini, kalian udah ngerasa fit in sama small group kalian, sama mentor kalian, that's good. Itulah yang seharusnya kalian rasakan gitu. Tapi sekarang bagaimana kita bisa seperti Paulus, belajar seperti Paulus yang kita bisa berespon dengan benar sehingga kita bisa membuat orang-orang lain, orang-orang baru yang mungkin belum ngerasa belong di sini, yang mungkin masih ngerasa awkward atau bingung di sini, mereka pun bisa ngerasa belong di komunitas ini. Mereka pun bisa ngerasa klop, mereka pun bisa ngerasa diterima di komunitas ini. Nah, jadi mungkin teman-teman boleh nih ingat-ingat gitu kan. Ada gak yang kalian belum terlalu deket di small groupnya? Nah, ayo kita lebih deket lagi gitu. Ayo kita lebih kompak lagi. Karena apa? Kita mau terima mereka. Kita mau membuat mereka feel belong here. Kita mau bikin mereka merasa belong ada di tengah-tengah anak-anak Tuhan.
Tuhan. Jangan sampai mereka ngerasa jadi asing sendiri dan akhirnya mereka jadi hilang lagi. Dan yang ketiga, buat teman-teman yang mungkin ngerasa suka gak belong untuk membangun hubungan sama Tuhan, not belong with God. Kalian ngerasa gak bisa relate, gak bisa deket sama Tuhan, gak bisa klop sama Tuhan karena kalian ngerasa gak layak, kalian terus-menerus terintimidasi, kalian terus-menerus gak bisa komit sama Tuhan. I just want you to know that God loves you. Tuhan mau kamu merasa belong with God. Tuhan mau kamu merasa dekat dengan Tuhan karena Tuhan rindu sama kamu. Tuhan tuh mau menjalin hubungan yang lebih dalam lagi sama kamu. You belong with God. No matter apapun masa lalu kamu, apapun yang kamu lagi alami sekarang, Tuhan mau terima kamu apa adanya. Dan Tuhan mau bekerja dalam hidup kamu, memberikan kamu kelepasan, memberikan kamu pemulihan, dan memberikan kamu hidup yang lebih berwarna, memberikan kamu hidup yang lebih purposeful. Oke teman-teman, jadi aku berharap dari sharing hari ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman ketika kalian sering bertanya, do I fit in? Do I belong here? Kami bisa mendapatkan jawabannya bahwa yes, you belong here. You belong here in this church community. Kamu diterima apa adanya, kamu bisa belajar dan kamu aku berharap kita benar-benar bisa saling support gitu loh di sini. Aku berharap kita benar-benar bisa saling menerima satu sama lain sehingga kita bisa jadi satu komunitas yang kuat, kita bisa bersatu untuk memberkati lebih banyak orang di luar sana. Oke? Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan kalau Engkau selalu menerima kami terlepas dari apapun kondisi kami, dan terima kasih kami bersyukur untuk komunitas ini Tuhan, komunitas Next Generation ini, di mana kami bisa saling share, kami bisa saling berdoa, kami bisa saling support, dan kami bisa merasa belong di tempat ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak-Mu yang Kau percayakan di komunitas ini, Engkau berikan hati yang terus mau bertumbuh Tuhan. Kau terus memberikan mereka pertumbuhan, Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam hati mereka supaya kami bisa terus belajar semakin serupa dengan Engkau. Dan aku berdoa Tuhan supaya kami bisa tetap merasa belong di sini Tuhan. Kami bisa merasa ini benar-benar safe place buat kami belajar, buat kami mengenal Engkau lebih dalam. Aku berdoa Tuhan ada kesehatian, ada kesatuan hati, ada kerukunan, ada kesolidan Tuhan. Ada unity Tuhan antara small group, antar komunitas Tuhan, antara anak-anak yang Tuhan percayakan di komunitas ini. Terima kasih Bapa, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam hati setiap kami, dan kami mau serahkan sepanjang minggu depan ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkau menuntun setiap langkah kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom saudara, mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Siapkan anggur dan roti saudara. Jika saudara sudah mempersiapkannya, saya jemput saudara untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum.
dalam nama Yesus. Menaikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Sampaikan doa-doamu di hadapan Tuhan. Sampaikan keluh kesahmu. Sampaikan terima kasihmu. Karena Dia Allah yang mendengar. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada. Dia ada di mana saudara berada. Belajar, cari damai sejahtera Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Untuk kesetiaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ajar kami Tuhan untuk berlaku setia seperti Engkau setia kepada kami Tuhan. Supaya kami bisa menghargai hidup kami yang Kau berikan. Kami bisa menghargai Tuhan setiap hal yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kami. Kami gak mau sibuk membandingkan diri dengan yang lain. Kami mau masuk ke dalam rencananya Tuhan. Banyak orang didiskualifikasi karena mereka keluar dari jalurnya dan masuk ke jalur yang lain. Tapi tidak demikian bagi setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mau fokus kepada jalan yang Tuhan telah tetapkan kepada kami. Kami mau masuk ke dalam panggilan destiny yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kami. Dan dengan semua bakat, talenta, karunia Tuhan berikan kepada kami, Tuhan akan berikan kami juga kemampuan untuk mengelolanya. Sehingga kami Tuhan bisa menjadi jawaban, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Tuhan secara khusus di masa-masa ini Tuhan, di mana kami masih bisa beribadah meskipun di rumah. Aku berdoa pandemi ini tidak akan mempengaruhi keluarga kami Tuhan. Keluarga kami akan tetap harmonis di dalam nama Yesus. Kami berikan kesempatan Tuhan, kami berikan tahta tertinggi di rumah kami. Masing-masing Tuhan untuk Kau isi Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan imam yang agung atas rumah tangga kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan damai sejahtera-Mu Tuhan ada atas keluarga kami. Atas orang tua kami Tuhan, atas saudara-saudara kami Tuhan. Sehingga tidak akan membuat orang tua kami bertengkar. Tidak akan membuat keluarga kami berpisah satu dengan yang lain. Tapi kasih-Mu Tuhan menjadi pengikat kepada setiap kami. Dan apapun yang Tuhan telah berikan kepada kami mau belajar bersyukur. Meskipun kami mungkin harus keluar dari pekerjaan, meskipun mungkin ada keluarga kami yang di PHK Tuhan, tapi kami percaya ini akan membawa kami kepada destiny yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan kami hikmat, kreativitas, sehingga di masa-masa seperti ini Tuhan kami bisa mengelola talenta kami dengan baik. Dan kami bisa menghasilkan sesuatu yang belum pernah kami hasilkan sebelumnya. Kami mengandalkan Kau Tuhan. Bersama dengan Tuhan, apapun yang kami hasilkan adalah yang terbaik untuk kami. Kami rindu juga menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami Tuhan. Kami mau memandang dari caranya Tuhan memandang. Apapun yang terjadi, semua mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jaga terus hati kami untuk tetap bersyukur kepada-Mu. Kami juga memberkati Tuhan kota di mana kami berada. Berkati Tangerang Selatan, berkati Banten, berkati Indonesia Tuhan. Supaya Tuhan bangsa kami Tuhan bisa pulih Tuhan dari segala krisis Tuhan. Krisis ekonomi Tuhan, krisis kepercayaan. Bahkan isu sara tidak akan lagi berkembang Tuhan. Teroris tidak akan ada lagi Tuhan di bangsa kami Tuhan. Justru di momen ini Tuhan adalah momen pemersatu bangsa. Bahwa kami semua adalah satu, kami semua adalah Indonesia. Terima kasih Tuhan. Biarlah gereja-Mu menjadi jawaban. Dimanapun mereka berada, gereja menjadi jawaban Tuhan. Di kota mereka masing-masing. Sehingga Tuhan, kasih-Mu bisa diterima oleh semua orang di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kami mengangkat dua tangan kami untuk terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di sorga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup, keluargamu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayananmu. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya.
Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.